kita selalu menekankan doktrin bahwa dalam satu gereja, local church, doktrin dasar is kita selalu mengajar doktrin. Cuma harus mendapatkan ajaran doktrin dasar-dasar iman yang didasarkan pada Alkitab. Kalau kita melihat surat-surat Rasul Paulus, dia selalu menekankan tentang ajaran doktrin yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi di sisi lain, dia tidak lupa bahwa orang Kristen harus mengaplikasikan itu. Maka itu istilahnya praktikal. Kita harus mendapatkan jalan. Dan di dalam kehidupan kita juga harus ada praktek. Bukan hanya pendengar iman, tetapi pelaku iman. Kata Yakobus. Jadi ada keseimbangan kita, saudara-saudara, melakukan firman Tuhan. Tapi ada sisi yang lain. Nampaknya bagi gereja-gereja Bible believers, mungkin ya sebagian, bahwa kita ada kalanya mengabaikan apa? Berdoa secara pribadi dan devotional kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus, itu juga kepada Roh Kudus, ketiganya yang Allah Tritunggal. Nah, mungkin ini yang perlu kita pikirkan renungkan, dan ini saya sampaikan juga. Betapa pentingnya bahwa kita harus ada namanya mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi dan devotional, artinya meditate. Kalau di dalam Mazmur pasal pertama, yang kesukaannya adalah mendengar perintah, meditate firman Tuhan, kata Mazmur di pasal pertama. Jadi meditasi berarti kita diingatkan bahwa kita harus punya waktu, mengambil waktu, mari berdoa, bukan hanya berdoa secara pribadi, tapi kita juga berdoa untuk orang yang lain, dan juga devotional untuk meditate, merenungkan apa yang telah saya baca, telah saya lakukan sebagai orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Saudara, doa itu seperti simple, tetapi kadang-kadang kita mengabaikannya. Bukan nggak Anda berdoa, kita anggap udah doa biasalah. Tapi justru ini dalam kehidupan kita penting nggak? Yes, sangat penting juga. Hal yang simple selalu kita abaikan. Maka itu ambil waktu berdoa. Saya pribadi setiap kali bangun pagi saya berdoa. Saya baca Alkitab, saya mempersiapkan khotbah. Saya mendengar atau saya membaca dan juga mendengar YouTube dari pengajaran yang para pengkhotbah yang hebat, yang kita bisa percaya, yang kita bisa yakin apa yang mereka khotbah itu memang biblical, ya, saudara. Dan saya berdoa bukan untuk pribadi, tapi berdoa untuk jemaat saya. Saya sebut namanya satu-satu, sebut mereka. Itu doa saya pribadi. Saudara tahu banyak orang yang menjadi hamba Tuhan yang hebat dan juga pengusaha mungkin yang hebat, orang-orang Kristen ya, karena doa ibunya. Nah, ingat ya, karena doa mamanya. Saya kasih contoh di Indonesia. Ya, Pak Stephen Tong, ya walaupun dia reform, kita nggak spam dia. Pak Stephen Tong mengatakan bahwa mereka ada 7 saudara, hampir 6 atau 5 orang menjadi pelayan Tuhan. Kenapa? Mama saya menjadi janda. Anaknya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dia datang dari Tiongkok. Tapi mamanya percaya Tuhan itu karena pelayanan dari John Sung. Ya. Nah, John Sung itu hebat.
Bagi kalangan orang Tionghoa, John Sung itu luar biasa. Pengkhotbah yang bisa ya, menyampaikan Injil kebenaran dan membuat orang itu bisa menyerahkan diri dan bertobat. Nah, itu mamanya janda membesarkan anak dengan susah payah. Tapi ya dia cerita, mama selalu ambil waktu ya berdoa. Kalau dia berdoa itu dia bilang tudung kepalanya. Ya kata misi orang Kristen. Dia bilang anak-anak, jangan ganggu saya berdoa. Apa yang doa? Doa untuk anak-anaknya, untuk mungkin saudara dan jemaatnya. Doa. Nah itu kisah cerita daripada Pak Steventong. Nah, saudara boleh lihat ada kisahnya ya. Nah kemudian saudara tahu ada di Amerika, bahkan di Inggris, ibu-ibu yang begitu ya memperhatikan akan anak-anaknya berdoa. Nah, yang sangat terkenal itu mamanya John Wesley. John Wesley bersaudara dengan Charles Wesley yang kita nyanyi tadi. Ya, pujian yang tadi. Mungkinkah itu Charles Wesley yang ngarang? Itu saudaranya si John Wesley yang mendirikan gereja Metodis. Saudara tahu berapa saudara John Wesley, Charles Wesley? Mereka kakak beradik satu ibu, 19 saudara. Bayangkan Pak. Bayangkan anak 19. Ada mati berapa dua. Nah, John Wesley, dia anak yang ke-15. Kalau Charles Wesley saya tidak tahu. Hanya di dalam kisah itu dia mengatakan, John Wesley anak yang ke-15. Ibunya membesarkan mereka. Tetapi ibunya selalu berlutut. Nah, ini kisahnya. Nah, kemudian lagi, kalau di Amerika, ya ibu yang berdoa untuk anaknya, itu Billy Graham. Menjadi penginjil besar, ya memang ada hal-hal kita nggak setuju sama ini, tapi dia menjadi penginjil besar. Itu Billy Graham. Ini doa ibunya. Nah, kemudian ada lagi yang sangat terkenal di kalangan baptis. Nah, ini gereja-gereja baptis ini. Billy Graham itu gereja baptis. Kemudian Billy Sunday. Waduh, penginjil penuh khotbah. Oh, di Amerika itu. Billy Sunday. Ada yang setengah terkenal lagi. Yang dari sederhana. Ya, tukang sepatu. D.L. Moody. Kenapa bisa menjadi orang penginjil hebat? Karena doa mamanya. Nah, ini mereka kisahkan cinta. Nah, ada lagi yang kita sangat terkenal di kalangan gereja kita. Jin Kim. Nah, pernah dengar apa Jin Kim bilang? Before I was born, my mother have offer his child to God to save Jesus Christ. Nah, Jin Kim. Benar. Nah, Jin Kim kan sekolah teologi dan melayani Tuhan. Nah, ini yang simpel-simpel yang kita tahu, saudara. Nah, maka itu betapa pentingnya doa ya. Jangan mengabaikan doa. Ambil waktu, mari kita berdoa mungkin 10 menit atau 15 menit. Dan kita devotional, meditate. Dengan Tuhan, bersekutu dengan Allah Bapa dan Yesus dan tentu dengan Roh Kudus. Oke? Nah, saudara hari ini saya ingin menyampaikan mengapa orang Kristen harus tetap berdoa atau berdoa dengan tanpa henti. Pray without ceasing. Sekarang kita mau tanya. Bagaimana kita berdoa? Murid-murid kan bertanya. Yesus, kami nggak bisa berdoa. Ajar kami berdoa seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya berdoa. Nah, maka timbullah namanya The Lord's Prayer. Kalau bahasa Inggris The Lord's Prayer. Kalau di Indonesia kan doa Bapa kami yang kita kenal. Nah, Yesus berkata ya begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan seterusnya. Nah, itu yang Yesus ajarkan. Jadi ini adalah cara bagaimana kita berdoa kepada Allah Bapa. Oke? Nah, kenapa Paulus mengingatkan orang Tesalonika? Jemaat di Tesalonika, pray without ceasing. Artinya Indonesia terjemahkan tetap berdoa atau jangan berhenti berdoa.
Ada orang bertanya, Pak Pendeta, saya sudah berdoa bertahun-tahun. Tuhan tidak jawab doa saya. Ya, ada nggak yang bertanya? Ada. Saudara-saudara, memang ada hal-hal tertentu, ya, doa kita bisa dijawab langsung. Dijawab perlu waktu. Kita harus menanti dengan sabar. Ada juga Tuhan tidak menjawab doa kita. Ini pengalaman hidup kita. Doa saya apa nggak dijawab Tuhan? Oh ya, banyak doa saya yang sudah Tuhan jawab, ya kan? Ya kan? Ya, saya sakit, saya sembuh. Saya dulu berdoa, Tuhan, kalau saya melayani Tuhan, kalau sudah ada umur, saya nggak punya rumah, gimana? Nah, kami punya unit apartemen. Itu ya, itu yang dari muda saya sudah saya bilang, kalau saya nanti pensiun, kan biasanya pendeta kan harus pensiun ya Pak, di gereja yang pada umumnya. Pendeta harus pensiun. Saya sekarang sudah umur 66 sebenarnya 66. Kalau saya di gereja lama melayani Tuhan terus, tahun lalu saya di pensiun. Lalu saya mau tinggal di mana? Saya nggak punya rumah. Nah, dari muda saya sudah berdoa. Tuhan, kami perlu rumah. Puji Tuhan. Kita hanya punya satu unit rumah di sini di apartemen. Terus saya bilang, Tuhan kami juga di Jakarta tinggal perlu kendaraan. Nah, begini. Dulu kita punya kendaraan itu gara-gara itu tabungan BCA. Karena atas nama Vivi. Hanya berapa juta saja karena kita mau supaya Vivi nanti pakai uang tuh bisa kuliah. Nah, itu kalau sebagai orang tua itu kita nabung-nabung, pikir anak supaya kuliah. Karena hamba Tuhan dapat uang dari mana? Kita hanya berdoa. Kalau kami dapat uang, kami tabung supaya anak nanti bisa kuliah. Kan begitu. Ayo kasih berapa? Tapi heran, satu hari telepon. Halo, ini siapa? Oh, ini ibu. Oh, ibu, ini atas nama siapa? Oh, ini ada nama Vivi. Kenapa? Ibu, anak ini Vivi punya tabungan dapat hadiah mobil. Yang benar Ibu, ini sekarang masih banyak orang nipu-nipu loh, telepon-telepon loh. Betul. Pada zaman itu kita tahu, teman-teman saya banyak hampir mau tertipu. Contoh dapat hadiah, tapi kamu harus store uang dulu. Wah, kalau bilang store uang dulu, hati-hati. Hampir-hampir teman saya pendeta itu hampir tertipu. Nah, puji Tuhan, kita dapat mobil satu. Tapi kita nggak bisa tebus. Karena tebusnya hampir 30-an juta sekian. Dari mana uang itu? Nah, kita jualin sama orang dan kita dapat uang itu. Nah, kemudian kita simpan. Nah, maka itu kita bisa beli apartemen ini. Gitu loh. Nah, kemudian ada apa lagi bisa dapat mobil lagi? Karena kita, ya Simo sama Vivi, mereka buka butik. Gitu loh. Dari situ nabung dan kita kredit sampai 3 tahun ya kita kredit mobil lunas. Sampai hari ini kita punya kendaraan. Itu doa-doa yang Tuhan jawab. Kemudian kita mau pergi ke Holland, kita doa. Sudah ngurus surat, salah lagi. Banjir lagi, kita mau ngurus. Aduh, tahu-taunya COVID. Sudah siap tasnya sama Simon. Sore nanti mau berangkat ke Holland. Tahu nggak? Menteri Luar Negeri itu ibu bilang, semua penerbangan keluar masuk Indonesia tutup. Waduh, stres kami berdua. Aduh Tuhan, sudah berdoa bertahun-tahun. Tuhan tidak langsung jawab pada saat itu. Tetapi kemudian sampai sudah reda COVID-nya, tahun lalu baru bisa pergi ke Holland. Tunggu berapa? 4 tahun ya. Tunggu 4 tahun. Coba bayangkan. Jadi begini. Makanya Paulus mengatakan, jangan berhenti. Tetaplah berdoa. Sekalipun doa kita belum dijawab. Kenapa? Justru Tuhan atau Bapa senang
kalau kita selalu berdoa, ada berkomunikasi dengan Bapa kita yang ada di dalam surga. Saudara, kenapa? Karena dalam perjalanan hidup kita ini ya, kita kadang-kadang perlu dididik oleh Tuhan. Supaya iman kita, ya pengalaman kita dengan Tuhan itu bertumbuh. Ya kan? Bertumbuh. Jadi diibaratkan dengan oleh Paulus itu bahwa Kristen bayi. Kristen bayi itu kan perlu pertumbuhannya kan supaya mencapai kedewasaan ini. Nah, saya kasih analogi lah. Ini Cloud ini, ya, dia sudah mulai tambah umurnya. Nah, sudah mulai agak sedikit ribut-ribut ya. Kalau dulu masih sampai dari 1 bulan sampai ke 5-6 bulan masih tenang deh. Tapi sekarang dia sudah mau belajar, mau nyanyi, mau keluar suara, ya kan? Nah ini perkembangannya. Nah kami sebagai kungkung popo, ya kami juga membantu menjaga dia, ya. Nah, pada waktu sekarang dia kan sudah mulai bisa duduk, kemudian sudah bisa merangkak. Dan sekarang mulai bisa mau berdiri dan mau berjalan. Wah, ini yang paling menakutkan. Kenapa? Kita takut dia jatuh. Tapi kita mau supaya dia belajar jalan. Nah, kita kadang-kadang ada dekat dia di belakang. Kalau dia sudah mau berdiri jalan-jalan ini, kita sudah mulai berdiri. Nah, takutnya apa? Takut dia jatuh, kepalanya serunduk lantai. Kan begitu? Nah, jadi begini. Kita anak-anak Allah, Tuhan melihat kita loh. Bukan mengatakan Tuhan itu istilahnya menjaga kita itu kurang bagus juga ya. Seolah-olah Tuhan itu sapam, menjaga. Bukan. Tuhan itu memantau, kita mengatakan. Nah, kata mantau itu ya, dia perhatikan kita. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan kita bisa jatuh. Betul jatuh. Ya, supaya kita bisa tambah pengalaman, tahu. Gitu lah. Ya, ada orang bilang, anak kecil kalau jatuh itu mau besar. Tapi kalau orang tua jatuh bukan mau besar, hancur lebur. Nah, pemazmur mengatakan, ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita itu jatuh, tergeletak. Tuhan akan menopang kita. Nah, Tuhan akan menopang kita. Dia tahu keadaan kita. Nah, karena itu, walaupun saudara dan saya, kita terus berdoa. Masih ada doa yang belum dijawab. Mungkin Anda bisa, aduh Tuhan, aku udah malas berdoa. Aku malas mau ikut persekutuan doa. Doa saya yang belum dijawab. Kok Tuhan sulit mau jawab doa saya? Nah, tapi disitulah kita belajar. Bahwa Tuhan mau kita selalu bersandar kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Dia saja. Oke. Nah, kalau saudara membaca tadi kan di Mazmur 37 kan sangat jelas ya. Ya, Tuhan walaupun kita jatuh tidak tergeletak katanya. Artinya apa ya? Jatuh itu ya tidak binasa loh, tidak hancur-hancuran gitu. Ya kadang-kadang jatuh ya, ada orang jatuh sedikit, patah sedikit. Nah, si Nathan pernah waktu naik bis turun dari bis, dia nggak hati-hati. Turun waktu itu bisnya masih jalan, jatuh. Jadi tangannya seperti mau lepas gini. Gini pulang ke rumah gini kita kenapa? Tangannya gini loh. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi ya. Tapi akhirnya di gips, kemudian Nathan punya tangan sudah mulai normal kembali. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke. Jadi, Paulus ingin supaya orang Kristen jangan berhenti berdoa. Oh yes. Kenapa? Alasannya kenapa? Kan begitu. Ya, kenapa? Karena Tuhan mau. Ya, kadang-kadang mendidik kita. Dan kemudian Tuhan mau. Supaya Anda dan saya, kita orang percaya, selalu mengandalkan Tuhan. Kita perlu. Every time, every day we need Jesus Christ. Ya, pujian yang kita nyanyikan. I need thee every day. Betul nggak? Yes. Kan ada pujiannya. Kenapa orang itu bisa ngarang pujian begitu ya? Iya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita, hikmat kita, saudara. Nggak mungkin bisa. Nah, ini negara Indonesia ini, mereka mau coba-coba menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. Tidak bisa. Membuat undang-undang supaya negara ini baik, tidak mungkin bisa. Justru mereka menghancurkan negara ini dengan cara korupsi. Ya,
dengan cara-cara yang licik, gitu loh. Negara ini kan bisa, makanya terjadi kekacauan sekarang, ya kan? You mengandalkan kekuatan, wow, ngomongnya, wow, sudah punya jabatan. Kalau ngomong-ngomong kan nggak ditangkap. Mana? Ya, saya kan imun. Jadi anggota dewan itu kan imun ya. Polisi, jaksa nggak berani loh tangkap mereka, ataunya ya nggak berani. Karena mereka punya satu grup namanya anggota dewan, saling lindung melindungi. Nah, ini satu kejahatan. Apa yang Anda tanam, Anda terima sekarang, kan begitu. Ya. Dan di sisi yang lain lagi, saudara, karena negara ini selalu kutuk-kutuk Israel, you pro teroris. Nah, kamu sendiri juga akan menerima akibatnya. Ya? Karena itu engkau harus mengandalkan Tuhan. Ya, tapi engkau tidak mengandalkan Tuhan, kan begitu. Nah, saudara, kita yang hidup di dunia ini, ya, kita menghadapi keadaan dunia yang begini, you mau pakai kekuatanmu, tidak bisa lagi. Tidak mungkin bisa. Karena itulah kita sebagai orang percaya, berdoa, yes, berdoa di hadapan Tuhan. Oke, ya. Tapi kadang-kadang kita juga tidak tahu bagaimana cara ya menghadapi keadaan dunia ini. Nah, firman Tuhan menasihati kita. Kalau kita tidak berhikmat, katanya, mintalah hikmat. Nah, dengan iman hikmat, Tuhan tolong saya supaya saya berhikmat. Bagaimana saya hidup di dunia ini, kan? Dunia ini perlu dengan jebak-jebakan si Batman, si setan itu. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Perlu hikmat dari Tuhan, wisdom, bahasa Inggris, wisdom. Nah, saudara kalau baca di Yakobus 1 ayat 5, ya, mengatakan, mintalah hikmat. Anda yang tidak beriman, mintalah hikmat. Jangan mendua hati. Nah, ini enggak setia berdua hati. You harus dengan hati yang tulus, minta kepada Tuhan, kan begitu. Nah, Yesus juga mengatakan bahwa kita harus cerdik seperti ular. Terjemahan TB itu pakai cerdik ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau bahasa Inggrisnya bagus. Wise as a serpent. Serpent, kalau serpent pakai King James. Snake ya, begitu ya. Harus wise. Honest as a dove. Honest itu artinya tulus seperti merpati. Nah, kenapa Tuhan pakai begini? Nah, karena kalau ular itu licik sekali, dia pintar. Kalau mau cari mangsanya, nggak sembunyi ya, diam. Nah, ada kan dia pintar, di situ pintarnya. Tetapi ada cerdik itu istilahnya, yang jelek itu artinya untuk menjatuhkan orang, ya. Nah, itu enggak, kita tidak begitu, tapi kita harus wise, harus bijak dan tulus. Kenapa? Karena kita menghadapi dunia ini, saudara, kadang-kadang kita bisa tertipu. Karena saking kita tulusnya, nah kita tertipu. Karena kita tidak wise, kan begitu. Ya, kenapa? Karena orang-orang dunia, Yesus mengatakan, mereka lebih cerdas daripada anak-anak terang. Kalau berurusan dengan dunia. Nah, kita kan enggak. Nah, kenapa? Karena mereka di sana bisa memakai manuver-manuver, ya, cara-cara yang licik, ya. Nah, kadang-kadang orang Kristen perlu waspada, perlu hikmat dari Tuhan, dan kita harus tulus, ya, di hadapan Tuhan. Nah, banyak orang Kristen yang masuk ke dalam pemerintahan, akhirnya mereka kan terjebak kelicikan-kelicikan itu kan. Nah, nggak sadar dia, waduh, saya enak jadi pejabat, sekarang banyak uang, saya bisa apa saja. Anda masuk ke dalam perangkap si Batman, si setan itu. Ya kan, salah satunya siapa namanya? Immanuel. Namanya keren. Ebenezer. Sampai di sinilah Tuhan menolong kita. Immanuel, God be with us. Tetapi sampai di sini tuh, itu namanya, saya bilang jangan kasih namamu ke Immanuel ya. Not good. Itu belong to God. The name of God. Nah, bagus. Betul. Ya, tapi orang Kristen saking namanya cinta Tuhan katanya ya. Wah, cinta Kristen gitu ya, pakai namanya keren-keren gitu. Jangan kasih nama Tuhan. Itu namanya Sang Juru Selamat kita punya ya. Oke. Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Nah,
Kenapa kita harus terus berdoa? Nah, sekarang apa itu definisi doa? Kan begitu. Oh, Pak, kalau doa itu saya harus sujud-sujud, saya harus menyembah-nyembah, katanya. Anak, itu adalah doa yang di zaman dahulu. PL, kan harus pakai badan, pakai semua jasmani kita. Harus menyembah Tuhan. Ada perintah, sujudlah kepada Tuhan, menyembahlah Tuhan, berdoalah. Nah, kan? Ada seru-seru kepada kan? Nah, jadi di dalam New Testament punya konsep mengenai definisi doa, okay? Doa adalah komunikasi pribadi kita ya dengan Allah Bapa, di mana kita ingin mengutarakan isi hati kita dan keinginan kita kepada Allah Bapa. Ya kan? Nah, itu mengutarakan isi hati kita. Ya? Waktu kita merasa khawatir, aku cemas, aku khawatir, aku tak berdaya, aku mau taruhkan isi hati saya kepada Allah Bapa. Kenapa? Karena kita menganggap Allah Bapa itu Bapa kita yang baik, Allah Bapa yang Maha Pengasih kan? Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu, katanya, khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Nah, keinginan kita kan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4:6. Nah, komplit ini. Yung utakan apa? Khawatir nggak ada makanan, khawatir nggak ada pekerjaan, khawatir ini kan. Nah, dan segala keinginanmu kan. Aku mau kuliah, aku mau begini-begini. Ayo utarakan kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan jangan lupa ucap syukur. Filipi 4:6. Oke. Nah, doa bukan suatu ritual, saudara. Lihat perubahan konsep PL sama PB. Maka itulah Yesus mengatakan, tibalah saatnya. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Adakah termasuk situ adalah doa? Oh iya. Yeah. Wah. Situ kan? Oke. Okay. Nah, jadi bukan satu ritual seperti agama yang lain. Kalau dia doa harus dia harus begini, harus begini. Nah, kita kalau mau doa Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah ke bilik. Nah, kalau terjemahan Alkitab lama itu, ke bilik itu artinya kamar. Kamar itu bukan kamar besar, kamar kita yang kecil di rumah kan? Tersembunyi dan engkau berdoa kepada Bapamu yang di surga. Karena Tuhan tahu apa yang kamu doakan. Nah, Tuhan juga nggak pergilah ke sono baik suci. Pergilah ke gereja berdoa. Nah, ada pikiran orang Kristen. Kalau saya belum ke gereja, ke katedral, berdoa rasanya belum sah. Betul ya? Artinya belum sah itu not legitimate atau belum sesuai dengan apa tuntutan gereja ya. No. Kita berdoa itu apa yang Yesus ajarkan. Di mana saja, kapan saja, bukan di tempat yang tertentu. Tuhan tunjuk, kamu pergi ke gereja sana, berdoa ya. Oh enggak, di mana saja, kapan saja. Karena itu bukan ritual, saudara-saudara. Ya kan? Karena Allah yang Maha tahu, Maha Kudus. Ya, dia tahu di mana kita berada. Nah, karena kita ingin mengutarakan isi hati kita, keinginan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan senang nggak? Yes, Tuhan senang dong kalau kita mau selalu mengutarakan. Berarti kan ada komunikasi kita dengan Allah Bapa. Kan begitu? Ya. Nah, jadi doa itu harus ada menyangkut apa, saudara? Kalau kita lihat selalu mengatakan harus ada menyangkut kita pujian dan penyembahan. Penyembahan itu artinya adorations. Adore Him. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu adore Him. Oh, Bapa dikuduskan kamu ya, adoration ya. Kemudian di dalam doa kita musuh Tuhan.
Saya sudah bersalah. Please forgive me. Nah, ini ada namanya juga confessions. Ada orang yang perfect, sempurna. Nggak pernah salah ya. Mengapa Anda tidak pernah berdoa? Minta ampuni saya. Ada konsep gereja baptis fundamentalis. Allah telah mengampuni dosa kita. Yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ya, mereka percaya itu. Kita sebenarnya percaya itu. Tetapi ada yang menganut dong. Kita tidak perlu minta maaf lagi. Tidak bisa, nggak perlu confessions lagi. You anggap kamu sempurna ya. Nah, kita tidak pernah dengar dia kalau dia doa di depan umum, minta jemaat bersama berdoa. Mari kita juga, ya ada salah kita berdoa kan boleh kan, nggak masalah kan? Confession namanya, mengaku kita dalam kehidupan sehari kita juga bisa ada salah secara pribadi ya. Saya juga kalau ada salah, Tuhan ampuni saya, mungkin saya nggak salah ngomongan saya kasar, ya kan? Oh iya, perlu nggak? Perlu. Yang ada pendeta yang we don't need to confess anymore because we are live in His grace. Justru kita harus selalu mengaku diri kita orang yang tidak perfect. Perfect. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi ada namanya Thanksgiving. Oh, thank you God. Terima kasih Bapak. Dalam perjalanan hidup kita sebagai Tuhan, kadang-kadang ada waktunya kita menghadapi ya mendung, tetapi tidak selalu mendung kan? Ada langit juga cerah kan begitu. Thank you for the sunshine. Thank you for the air. Thank you for the setiap our friends ada dekat kita. Tentu yang utama, thank you for you love salvations yang kita peroleh dengan kasih anugerah. Itu Thanksgiving. Ya, Thanksgiving artinya ucapan syukur kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir dalam doa ini, saudara, ada permohonan. Nah, kan you ingin mendekat. Ya, Anda bukan berdoa untuk diri sendiri, tapi berdoa untuk orang lain. Maka itu dalam bahasa ini namanya doa syafaat. Kita mengatakan doa untuk orang lain, orang dekat kita, ya mereka yang belum kenal Yesus kita doakan. Saudara tahu nggak? Berdoa untuk orang yang belum percaya Tuhan itu kadang-kadang perlu tahun-tahunan sampai orang tuh mengenal Tuhan ya. Nah, kesaksian daripada Adoniram Jackson. Dia itu menjadi misionaris baptis. Tadinya bukan gereja baptis, dia gereja Protestan. Akhirnya dia pergi ke Burma. Dulu Burma, ya Myanmar sekarang ya. Itu dia pergi ke sana pertama kali misionaris pergi menginjil ke Burma. Bayangkan Burma itu di mana-mana itu semua kan Buddha. Sudah 1 tahun, 2 tahun, istrinya sakit, mati. Stres dia. Dalam kisahnya, dia menulis dia stres. Betul dia stres dulu. Apakah dia bertahan atau pulang atau gimana? Stres dia, hampir dia mau mati ya. Dia juga sakit-sakitan ya. Dia bertahan lagi. Dia menginjil lagi. Belum ada orang bertobat. Kemudian dia menikah lagi. Ada teman hidup. Menginjil lagi. 10 tahun baru ada satu orang bertobat dan dibaptis oleh Adoniram Jackson. Yang bertobat itu Mang. Mang itu apa ya? Itu Buddha punya pendeta ya. Biksu. Biksunya bertobat percaya. Dia yang baptis itu 10 tahun dia 1 jiwa diundang. Tetapi apa yang dia tanam? Nah, apa yang dia tanam? Akhirnya bertumbuh. Dari satu itu melebar, kembang sampai ke utara, ke suku Kachin. Itu berita Injil ini. Dan dia menerjemahkan King James Bible ke bahasa Myanmar. Adoniram Jackson. Nah, makanya saya punya teman-teman tuh orang Kachin ya. Yang sebelah utara lebih banyak Kristen daripada yang selatan. Kachin itu ada saya teman-teman yang satu sekolah di Singapura, tapi ada yang banyak mereka pindah ke Thailand. Karena selalu perang kan di daerah Myanmar itu. Nah, itu pelayanan misionaris Adoniram Jackson. Bertahun berdoa. Oh, hanya 1 jiwa yang dimenangkan. Tetapi kemudian Tuhan pakai luar biasa. Itu Injil disebarkan ke Myanmar.
dan memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sebelah utara. Banyak cerita-cerita kisah ya. Doa tidak langsung dijawab. Kita perlu tunggu, sabar, menunggu jawaban Tuhan. Oke? Nah, saudaraku yang saya kasih dalam, kita tetap berdoa dan jangan putus berdoa. Ya, kenapa? Karena kita percaya Allah Bapa akan menjawab doa kita. Harus percaya doa. Karena masa kalau you nggak percaya, you nggak doa. Saya percaya Tuhan akan menjawab doa kita. Mungkin bukan sekarang, mungkin. Tapi saya tidak mau putus karena saya tahu Bapa saya tahu keadaan saya. Dia ngerti daripada saya ngerti diri saya sendiri. Ya? Karena Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang lebih tahu daripada. Maka kita perlu sabar. We trust God. Yes. Dalam segala hal. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan demikian. Kita tidak mau berhenti berdoa. Di Roma 12:12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Wah, kita sabar dalam kesengsaraan. Terus menerus bertekun dalam doa. Coba, udah Anda sengsara, Anda sudah menderita, yuk berdoa kenapa? Gitu. Sini kan, yuk harus bersukacita ya. Melawan keadaan dunia ini ya, oke? Terus menerus tekun dalam doa. Ini kehendak Tuhan. Kita berdoa terus, kan? Kehendak Tuhan bagi kita loh. Kemudian kedua, Efesus 6:18. Berdoalah senantiasa dengan segala doa. Nah, segala doa. Dan permohonan di dalam roh lagi. Ya kan? Dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang kudus. Puji Tuhan, kita diajarkan berdoa untuk sesama kita. Anda berdoa nggak untuk sesama kita? Berdoa. Ya, puji Tuhan. Kemudian di dalam Kolose 4:2 mengatakan, teruslah dalam berdoa. Dalam berjaga-jaga di dalam doamu dengan mengucap syukur. Thank you, God. Puji Tuhan. Mungkin dalam keadaan sulit dan sulit. Apalagi saat sekarang kan. Demo dan sebagainya. Semua orang juga takut, khawatir, nggak mau keluar. Ada bilang, jangan keluar dulu, nggak aman. Oh ya, bagus juga. Tapi jangan Anda lupa. Jangan takut pergi ke dalam kata ikut kebaktian. Ya, itu. Nggak selalu demo kan, tiap hari kan nggak demo kan, hari ini nggak demo lah, hari Minggu. Mereka tahu juga orang Kristen harus ke gereja. Tuhan yang kontrol, jangan takut, yes. Tuhan yang mengontrol setiap pemerintahan dan setiap keadaan. We trust God. Ya kita percaya kepada Tuhan. Ya kadang-kadang ini juga tes untuk iman kita, kan. Nah berani nggak kita kan begitu. Kalau situasi udah nggak aman sih, nggak baik sih, ya kita nggak usah datang. Apalagi mungkin dekat lingkungan rumah kita. Oke. Nah, kemudian baru 1 Tesalonika 5:17 itu yang kita menjadi topik atau topik kita bicara hari ini. Berdoalah dengan tanpa henti atau tetaplah berdoa. Jangan kendor, istilahnya aja kendor berdoa. Janganlah kita harus terus berdoa. Ya, kemudian kita lihat saudara, yang tadi mengatakan yang pertama ya, kita berdoa itu karena kita trust, percaya Tuhan itu akan jawab. Yang kedua, doa kita itu harus tulus. Tulus maksudnya apa ya? Tulus begini, jujur dengan hati kita. Apa yang ada dalam isi hati saya utarakan. Bukan saya langsung di depan umum, saya bikin kalimat doa saya dengan kata-kata yang indah, dengan ada syairnya tertata dengan bagus dan sebagainya. Bukan. Doa tulus ini harus timbul dari hati kita sendiri. Nah, jangan seperti orang Farisi. Nah, bisa mengatakan orang Farisi apa? Pakai bajunya, langsung di jalan-jalan tikungan. Berdoa. Supaya orang apa? Melihat. Ini nggak tulus. Tidak tulus. Saudara-saudara. Dan doanya selalu bertele-tele. Doa yang sama. Pak, saya nggak bisa doa, Pak. Kenapa? Saya nggak berani. Karena saya nanti doanya kata-kata saya. Tuhan tidak melihat kata-katamu. Apa nama itu? Aturan kalimatmu. Tuhan melihat hatimu. Tulus nggak? You mau berdoa sama Tuhan. Harus berani. Dengan isi hati kita. Aku mau berdoa. Makanya saya selalu mengatakan. Esra, berdoa ya. Saya harus berdoa. Harus dengan tulus. Dari hati kita tulus kita ngomong sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa berdoa. Siapa yang nolong kita, tahu nggak? Roh Kudus menyempurnakan doa kita kepada Tuhan. Iya.
Jadi jangan malu. Walaupun kata-kata kita tidak tertata. Seperti ada orang bisa kata-kata yang indah. Tuhan melihat hatimu, ketulusanmu. Nah, kemudian kita harus berdoa juga bukan kemauanku, tetapi kehendakmu. Mana? Saudara tahu nggak? Selama Yesus di dunia ini, doanya selalu didengar oleh Bapa. Betul? Tapi ada satu doanya tidak didengar. Doa apa? Doa di Getsemani. Yesus datang berdoa. Sampai berapa ketika? Sampai apa? Keringatnya keluar seperti apa? Darahnya netes ya. Betul nggak? Coba Anda bayangkan, kita bayangkan. Wah, sampai dia bagaimana perasaan itu. Dia sudah mau mati dan sebagainya. Dia bilang, ya Bapak, jika sekiranya boleh cawan ini singkirkan. Tetapi bukan kehendakmu, tapi kehendakmu yang jadi. 3 kali loh. Doa Yesus dijawab. Kalau doa Yesus dijawab, saudara dan saya, kita tidak akan selamat. Kenapa Tuhan Yesus jawab doa begitu? Sudah tahu kalau dia tidak mati, kita nggak selamat. Nah, disinilah kita lihat ya bahwa Yesus Kristus sebagai manusianya. Yesus waktu berdoa itu sebagai apa? Son of Man. Yang punya daging. Yang dipantek. Bisa sakit. Tapi dia mengatakan, bukan kehendak, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus menyerahkan diri. Doanya tidak jawab. Dan dia rela pergi di tangan untuk disalib. Untuk saudara dan untuk saya. Sehingga kita diselamatkan. Harus menurut kehendak Tuhan. Harus menurut kehendak saja. Ya, Tuhan lebih tahu. Nah, karena itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ya, mintalah. Nah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Mazmur. Matius 7:7. Nah, kalau begitu Pak, kenapa saya sudah minta-minta tidak diberikan? Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seorang hakim yang tidak benar. Ada seorang janda. Dia meminta supaya kasusnya dikabulkan. Dia cari, akhirnya tolong hakim, tolong aku janda, tolong. 1 kali nggak doa. 2 kali aku, tolong aku. Tidak dijawab. Kemudian 3 kali dia cari. Lalu hakim bilang, aduh, aku diganggu dia terus. Aku pusing, nggak bisa ngurus yang lain lagi. Biarlah aku akan memenuhi permintaannya. Nah, ini ibaratnya begini. Atau perumpamannya begini. Ini menggambarkan kita. Kita kalau minta sama Tuhan sekali, belum dijawab. 2 kali, belum dijawab. 3 kali, belum dijawab. Masa Tuhan tidak akan dengar? Maksudnya loh. Artinya, kita jangan berhenti minta. Jangan berhenti berdoa. Ya kan? Tetapi Anda jangan mengatakan, udah kalau saya diminta saya mau melipat tangan nggak apa. Jangan, nggak benar juga. Artinya kita harus ada action ya. Nah, kalau kamu minta, ya kamu kepada Tuhan, ya nggak? Cari kepada Tuhan ya. Kamu cari, nah ini cari kan harus ada usaha kita kan. Ada ketok-ketok pintunya supaya dibukakan. Tuhan akan menolong kita. Ya jadi tidak terlepas daripada kita juga harus ada actionnya. Kita mohon sama Tuhan, kita juga harus bekerja. Kan begitu. Dan Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, doa adalah akses kita menghampiri Allah Bapa. Nggak boleh kita sia-siakan. Sudah kita punya akses itu. Di mana saja, kapan saja, saudara boleh meminta, berdoa kepada Tuhan. Itu hebat nggak orang Kristen, anak-anak Tuhan. Oh iya, Tuhan sudah berikan jalan masuk. Kita mengatakan aksesnya jalan itu. Tidak semua orang bisa ketemu Pak Presiden, karena tidak ada akses. Siapa yang boleh ketemu Pak Presiden yang setiap hari? Ya menterinya, kan ini pembantunya, tentu keluarganya yang utama.
Yang ring pertama kan keluarganya. Ya, tiap hari boleh ketemu. Nah, kalau dia punya istri, punya anak, ya tiap hari ketemu. Ring pertama ke saudaranya boleh ketemu. Nah, menterinya, ya anggota dewan boleh nggak ada akses masuk? Nggak bisa. Dia harus pasti ada pintu yang lain. Nggak bisa langsung si Saruni, Pak Presiden, saya begini. Nggak bisa. Nggak ada akses itu. Si Immanuel, wow, saya mau minta gerasi, saya langsung telepon pada nggak bisa. Yuk sudah harus ada pakai jalur yang lain. Yang boleh itu istrinya, anaknya, langsung boleh. Ya, kita sebagai orang Kristen, ya ada anak Tuhan. Kapan saja saya mau telepon, istilahnya berdoa kepada Bapa saya yang ada di surga. Puji Tuhan, kita orang-orang yang sangat bahagia, orang-orang yang sangat beruntung karena kita memiliki akses di mana kita bisa berdoa kepada Bapa kita di mana saja. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.